Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamahu bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Kepada Bapak atau Ibu pimpinan Fakultas Tarbiyah, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa undangan, alhamdulillah untuk ketiga atau beberapa kalinya saya hadir di IAIN Jember, kampung halaman sendiri. Berdasarkan pengalaman yang lalu, saya tidak mau berangkat dari Surabaya dini hari, karena ketika yang lalu berangkat dini hari, begitu nyampe di sekitar Leces itu dikagetkan bahwa celana saya sudah sobek. Saya pikir sobek karena celana saya sudah lawas, tapi begitu sebelah itu kaget, bingung begitu. Nah, saya sadar, oh kecopetan, berarti saya juga. Sampai begitu. Ternyata kemudian depannya juga bingung, depannya lagi juga bingung. Minimum ada 4 orang kecopetan di bis yang sama. Ya, ketika acara di IAIN beberapa tahun yang lalu itu. Ya. Nah, itu sedikit cuplikan yang kedatangan saya terakhir di IAIN. Alhamdulillah, ketika ada adik mahasiswa menghubungi saya dan saya lihat harinya bisa saya kompromikan, saya langsung setujui. Karena saya memang ingin Jember ini juga muncul begitu ya. Karena saya diminta untuk membantu menyusun kurikulum di beberapa UIN seperti Malang, Jogja, Bandung, Batu Sangkar gitu ya. Tapi kenapa kok di kampung sendiri malah enggak gitu ya. Nah, maka ketika kemudian ada yang mengundang, saya udah nggak mikir panjang lagi, saya harus berangkat gitu ya. Dan sekaligus itu momen saya untuk ketemu orang tua gitu. Dan materinya ya memang seperti yang tadi disebut, itu memang materi saya, yaitu dialektika antara sains dan Islam, yang kemudian bisa diterjemahkan dalam berbagai aspek, termasuk dalam pembelajaran itu ya. Nah, ini gambar yang saya cari tadi malam ya, sebelum istirahat jam berapa, 2:30 gitu, karena nyampe di sini sudah sekitar 1:30 gitu ya. Nah, jadi apa nih judulnya? IPA-nya saya ganti dengan sains aja lah ya, biar agak keren dikit lah ya. Itu nggak apa-apa kan? Nah, ini keren nih, Republik Mahasiswa. Ya, mengingatkan saya pada bukunya Plato, Republik gitu ya. Jadi saya latar belakang saya fisika, tetapi minat pada sastra
filsafat, sehingga buku ayat semesta itu ada yang menangkap di situ ada penjelasan sains dengan pendekatan sastra dan filsafat, gitu ya. Jadi apa itu? 5 Maret 2020. Sains, apa itu sains? Sudah kalau kita kerucutkan secara formal, karena ini sudah bidang IPA, tentunya saya nggak perlu mendefinisikan lagi ya. Pengetahuan kolektif umat manusia yang bisa direproduksi, bisa aplikasi, bisa demonstrasikan ulang gitu. Mengkristal dalam 4 bidang dasar, yaitu fisika, kimia, dan biologi, dengan piranti utamanya matematik, ya. Berbasis pada metode yang disebut dengan metode ilmiah, yang seringkali ini diklaim sebagai metode yang dikembangkan oleh orang-orang Barat. Maka teman-teman IAIN, teman-teman UIN itu harus meluruskan sejarah ini, karena jauh sebelum Francis Bacon menulis Novum Organum, logika baru, sekian abad sebelumnya Ibnu Haytham sudah mendeskripsikan itu dengan gamblang. Jadi ini sebenarnya adalah warisan Islam. Metode ilmiah itu warisan Islam, jadi bukan milik Barat. Itu teman-teman di IAIN ya, itu harus meluruskan sejarah itu dengan rujukan-rujukan kitab klasiknya. Ya, jadi mengajukan pertanyaan lalu diberi jawaban sementara, kita dijadikan hipotesa, lalu dilakukan eksperimen, observasi dan analisa, lalu konseptualisasi. Dan ini nanti juga akan saya terapkan untuk kitab suci yang kemudian saya sebut dengan nalar ayat-ayat semesta. Ya. Nah, mempelajari, mengajarkan ya, metode pembelajaran yang paling sederhana itu adalah penjelasan standar dengan apa? Dengan ya oral begitu. Lalu karena ini sains dengan bahasa matematik, maka formulasi matematik itu menjadi tak terelakkan. Dan kita tahu kata Galileo bahwa matematik itu adalah bahasa alam. Jadi orang sains itu mempunyai satu bahasa lagi, ya, selain bahasa Inggris, bahasa Arab itu adalah bahasa alam, yaitu matematik. Jadi untuk memahami alam dengan baik itu harus punya bahasa alam yang baik, yaitu matematik, ya. Tanpa itu pemahaman kita terhadap alam itu nanti kurang lengkap, gitu ya. Nah, karena kita mau bicara tentang pembelajaran, kita bicara juga media pembelajaran. Yang pertama itu adalah alam itu sendiri, kemudian yang kedua itu laboratorium, dan yang ketiga itu adalah komputer. Nah, supaya saya lebih komunikatif, saya tak berdiri saja ya. Itu jadi alam, jadi cara belajar yang efektif, dan ini fasilitas yang memang harusnya dilengkapi di bidang-bidang kealaman. Di sini kita kurang. Tadi dibacakan dalam kurikulum saya di Jepang, dan saya tinggal di kota Bomatung 5 tahun di sana. Bahkan anak saya juga ada yang lahir di sana, sekolah di sana. Nah, TK di sana itu pasti punya lahan yang luas. Salah satunya itu untuk praktek anak-anak TK. Ya. Dan bentuk praktek yang utama itu adalah nandur telur. Ya. Jadi di Jepang itu telur menjadi tanaman nasional. Gitu. Anak-anak TK itu prakteknya diantaranya untuk
terus kemudian di apa namanya, dipanen, dijebol bareng-bareng, ya, teror. Ya menurut kita teror itu kan kesannya tuh teror gitu, kan gak enak gitu, tapi teror di Jepang itu tanaman yang apa derajatnya tinggi, karena ketersediaannya tuh di mall-mall, di apa supermarket ya. Ini alam. Demikian juga dengan dalam bidang astronomi gitu. Nah, ini laboratorium sederhana untuk menguji apakah telur itu masih bagus atau tidak ya. Jadi bidang atau apa, bidang biologi ya, jangan sampai jangan sampai punya alasan nggak punya dana untuk bikin lab. Sebenarnya yang bisa buat lab itu banyak sekali. Jadi nggak harus mahal yang namanya lab itu. Tapi memang kalau kita punya dana lebih, kita bisa mengupgrade laboratorium kita. Tapi ketiadaan dana itu bukan alasan untuk tidak melakukan observasi, eksperimentasi. Di pesantren saya itu ada yang namanya laboratorium AS, laboratorium ayat semesta. Itu praktis ya, kalaupun punya alatnya itu hanya tongkat istiwa. Datang ke tukang las, minta dirancangkan, habis 350.000, itu akan bisa dipakai selamanya kecuali dibuang atau hilang. Itu untuk menentukan ini kapan waktu zuhur ya, timur barat yang sejati, kemudian menentukan jari-jari bumi ya, apa yang dilakukan oleh Eratosthenes 150 tahun sebelum Masehi, itu bisa kita reproduksi dengan piranti yang sangat sederhana. Karena dalam sains itu yang termahal dan harus kita bangun itu adalah kemampuan imajinasi ya, bukan pada canggihnya alat, tapi pada kemampuan imajinasi itu ya. Dan itu bisa dibangun dengan piranti-piranti yang relatif sederhana dan murah sebenarnya, termasuk telur ini ya. Nah, ini rangkaian listrik ya, kalau pelajaran awal listrik magnet. Nah, ini listrik dan magnet, bagaimana membuat magnet dari baterai, dan kita punya kabel paku kemudian dililitkan ya, dihubungkan baterai, ini sudah menjadi batangan magnet. Coba kita hitung itu ya, satu paku, satu kabel, satu baterai, berapa itu? Ya, apa nyampe 10.000? Gitu loh. Jadi sekali lagi bukan alasan ketiadaan dana gitu ya, untuk tidak melakukan eksperimen. Karena jangan dibayangkan lab yang mahal-mahal. Nanti orang akan saya sampaikan lab yang mahal-mahal ya. Dan itu bagian dari mimpi kita. Nah, ini kan mahal ya. Ini mikroskop elektron di Indonesia hanya beberapa PTN yang punya itu, saking mahalnya ya. Win-win belum ada punya, apalagi yang loh ya, menang belum sempat mikir itu, sekarang masih mikir rupiah. Jadi levelnya masih di rupiah, belum derajat dari rupiah ya. Itu. Nah, kalaupun kita tidak punya lab, kita masih bisa membangun imajinasi itu dengan simulasi ya, dengan komputer. Contoh, kita mau mengajarkan gerak peluru ya, gerak parabolik gitu, kan susah nih membangun imajinasi mahasiswa ya. Apalagi kemudian ada pertanyaan, itu foto saja begitu gurunya bagus langsung frustasi ya, 10 menit mulai lorotan. Ya, ini. Nah, bagaimana sekarang tugas Bapak Ibu dosen ini membuat sains yang masih bagi sebagian besar mahasiswa itu dipandang sebagai momok yang menakutkan, yang menggalaukan gitu. Itu kemudian menjadi ngani gitu loh ya. Nah ini penting kan itu, karena yang penting itu suka tuh, bagaimana membuat itu suka ya. Maka
seperti ini. Kan kalau membantu seperti ini kan menarik nih. Ya, nih gerak parabol. Jadi arah vertikalnya, kecepatan vertikalnya tetap, tapi horizontalnya tetap, tapi vertikalnya selalu berubah. Nah kan bisa langsung kebayang ya. Belajar pun juga langsung semangat, gitu ya. Nah, itu. Jadi laptop itu supaya diberdayakan. Ya, itu tentang gerak peluru. Nah, gerak lingkar bisa juga dibuatkan simulasi. Ya. Kemudian bandul matematik, ya. Nah, itu kita bisa alat ini ya untuk menentukan berapa percepatan gravitasi di suatu tempat kan. Alat ini kita buat. Saya ingat ketika SMA dulu diberi tugas untuk membuat seperti ini, untuk melakukan pengamatan dengan alat yang dibuat sendiri. Tuh. Ini bisa kita buat, ya, dan murah. Tuh. Maksudnya yang bukan simulasinya, yang aslinya itu bisa kita buat sendiri. Ya. Tuh. Nah, sedangkan simulasinya udah nggak usah buat, udah banyak di internet ya, tinggal kita download aja. Jadi harus kita manfaatkan, kita berdayakan. Sekali lagi, jangan menjadikan ketiadaan dana itu sebagai alasan utama yang serius. Ini gerak harmonik, ya, gerak bolak-balik, gitu. Dan kita tahu oscillator harmonik itu nanti akan kita pakai terus. Bahkan ketika kita belajar fisika kuantum sekalipun, ini menjadi salah satu sistem yang bisa diselesaikan secara analitik di dalam teori kuantum, ya, selain atom hidrogen dan partikel yang terperangkap dalam sumber potensial, gitu ya. Nah, ini listrik garis gaya, ya, garis gaya dari dua muatan listrik positif negatif, maka arah garis gayanya menuju ke arah negatif. Ini hukum Faraday, ya. Betul. Jadi perubahan flux ini akan menyebabkan ini ada arus, sehingga lampu merah, ya. Dan alat ini pun sebenarnya juga bisa kita buat, gitu. Ya, perlu voltmeter, boran, lilitan, lalu batang magnet, gitu. Ya. Jadi bisa kita buat dua-duanya. Tuh. Ini yang minimum harus kita usahakan kita punya. Jadi jangan IPA itu seperti materi-materi tarik. Ya, kalau materi tarik kan sebenarnya berimajinasi ke masa lalu bermain dengan kata-kata. Nah, ini harus dikurangi. Mainan kata-kata dalam IPA itu harus dikurangi. Jadi harus lebih banyak visualisasi, ya, baik dengan simulasi maupun laboratorium, ya. Nah, singkat cerita, saya itu berkembang sedemikian rupa, ya. Salah satu bentuk kemajuannya itu adalah teori atom, ya, teori atom. Jadi gambar ini adalah gedung yang hancur karena bom atom 6 Agustus 1945. Ini di Hiroshima. Nah, gedung ini dilapisi oleh zat kimia sedemikian rupa sehingga tidak tapuk oleh hujan, panas, dan salju. Jadi sampai hari ini gedung seperti ini. Ya. Jadi ini simbol, ya, dari betapa hebatnya teori atom itu, ya, transformasi massa dan energi yang disingkat EMC kuadrat. M itu massa, D-nya energi, ya. Ini teorinya tentu sulit, makanya kemudian disingkat dengan EMC kuadrat. Itu pendekan dari bahasa Jawa endas mumet cekor-cekor. Gitu ya. Jadi kalau ada dia belajar teorinya ini, kalau belum cekor-cekor, nah serius ya berarti sebenarnya. Nah, mulai cekor-cekor, itu berarti mulai ngeluh. Kita minum serotonin. Karena orang pintar minum serotonin. Gitu. Ya.
Ini lain lagi, foto di kota Jenewa di Eropa. Keliling ini, gambar ini, kelilingnya itu 27 km. Lac Hadron Collider, LHC. Ya. Di kota Jenewa. Nah, ada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Itu ada lorong super canggih yang gunanya itu untuk mempercepat proton. Ya. Coba kita lihat ini kecanggihannya kayak apa. Ya, 100 meter di bawah permukaan tanah. Jadi ini saya mau memotivasi dulu. Karena motivasi itu yang menjadi kunci ya. Untuk kita mau belajar sains gitu. Harus ada motivasi kuat. Supaya kita tidak merasa bahwa kita ini udah nyaman dengan apa yang kita punya. Mari kita lihat data-datanya. Jadi kalau tadi itu lab yang luar biasa, bom atom ya, yang luar biasa, ini lab 100 meter di bawah permukaan tanah. Coba bayangkan, siapa yang masih umumnya kan masih punya sumur ya? Masih punya sumur kan? Berapa dalam sumur itu? Kan nggak sampai 100 meter kan? 10 meter, 15 meter sudah gitu ya. Apalagi 100 meter. Cepet ya, kayak geladak jomblo itu. Itu kalau sampai 100 meter ya. Nah, ini di Eropa dibangun coba keliling ya. Kita potret lebih serius lagi. Dan dalamnya coba kita lihat ini. Dalamnya nih. Begitu kita potret lebih dalam lagi, ini dalamnya. Itu super canggih ini orangnya seperti ini. Ya. Itu. Nah ini yang membuat konsorsium 11 negara kaya di Eropa saking mahalnya lab ini. Karena kalau satu negara nggak sanggup, apalagi negara seperti Indonesia. Ya, ngedol 120 Bogor nggak cukup. Lah, kamu cukup mau ditol itu Mbak Lunas bayar korupsi. Ya. Ini lab yang keberadaannya 100 meter di bawah permukaan tanah. Mari kita berimajinasi. Sementara kita rapat bahas pendirian lab, terus nanti rapat ujung-ujungnya di 10 lokasi tuh. Ini berarti belum punya kesadaran bahwa kita ini sedemikian tertinggal, sehingga kemudian kita seperti nggak punya prioritas. Nih, nah ini lihat yang lain lagi. Adik-adik, yang kecil ini namanya foto multiplier. Jadi multiplier itu penguat. Foto jadi penguat sinyal cahaya. Saking lemahnya sinyal itu maka perlu diperkuat. Ya, diameter masing-masing itu 51 cm. Jumlah ini itu 11.146. Ya, untuk memperkuat sinyal supaya katakanlah bisa diukur oleh amperemeter gitu loh. Ya. Nah, juga supaya partikel yang halus itu bisa ditangkap. Di sini ada 50.000 ton air super murni H2O. Ya, H2O tanpa campuran karbon, tisu, udah kuping, apalagi apa namanya softtek ya. Jadi murni H2O. Ini di sini. Ya. Nah, ini loh menariknya lab ini. Kalau tadi 100 meter di bawah permukaan tanah, ini sekarang 1000 meter di bawah permukaan tanah. Namanya Super Kande di kaki Gunung Toyama, 250 km dari Tokyo ke barat, laut ya, ke barat daya. Itu. Ini ada untuk menangkap partikel dari neutrino, partikel neutrino dari matahari yang tidak diperlukan itu bisa hari oleh lapisan bumi yang 1 kilo itu. Ya. 1000 meter. Bayangkan tadi 100 kan 1000, lebih dalam lagi. Nah, ini lain lagi. Ini teleskop, gambar teleskop. Teleskop ini kalau diberdirikan itu setara dengan 13,6 meter. Ya. 13,6 meter. Untuk membangun teleskop
teleskop ini melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika, memerlukan waktu 20 tahun dan menghabiskan anggaran 2 miliar dolar. Tolong dirupiahkan. 2 miliar. 2 miliar. Ayo, 2 triliun. aktris kita cepet ngitung. 2 miliar ting, kira, telah saya kira 28 triliun. 28 triliun. Ayo, 28 triliun untuk membuat sebuah teleskop. Pertanyaan saya sekarang, Fakultas Agres punya nggak teleskop? Punya? Masih jawab, punya nggak? Punya. Nanti kalau mau undang saya lagi, saya tanya, terus dulu nggak teleskop? Dulu cocok sih. Gitu. Ya, lah kalau enggak terus kita mau apa? Gitu loh. Jadi pertama itu punya dulu teleskop. Ojo sing larang-larang lah. Sing 6 juta sih ya, sing tinggo nginceng apa lah. Kalau mau yang canggih lagi, pesantren saya aja punya kok yang 60 juta. Ya. Computerized. Itu sudah bisa jalan ngikuti katakanlah Jupiter. Udah. Lalu dilihat di monitor gitu loh. Ya. Nah, begitu. Nah, ini supaya kita itu gelem poso. Poso, untuk apa poso? Pengen tuku teleskop. Nah, gitu loh. Iya. Nek, kalau kita nggak punya wawasan seperti ini, Bung ya. Ya, ini dosen-dosen IAIN. Saya dipikir apa? Rabi mana akhirnya? Iya, karena imajinasinya nggak ada lagi selain itu. Gitu loh ya. Ya. Nah, ini orang Islam tuh bulut pun masalahnya. Gitu ya. Nah, yang menarik lagi teleskop ini ya, yang lebih dramatis lagi, teleskop ini tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian sekitar 500 km dari bumi. Ya, sehingga kemudian debu-debu apa ini atmosfer itu bisa dihindari dan diperoleh gambar yang luar biasa yang belum pernah diperoleh oleh teleskop sebelumnya, gitu loh. Tapi poin yang tidak kalah penting dari 3 gambar terakhir ini seolah-olah umat di luar sana sedang menjawab, sedang mewujudkan apa yang diperintahkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Nah, kita banyak yang hafal ayat ini, gedu ngaji ayat ini. Saking gedune ngaji, bareng ngaji langsung sirep. Lah ayatnya digawa angin ngalor, sepoi-sepoi didengar oleh wong Jepang yang belum tidur, namanya Honda dan Suzuki. Honda ngomong nok Suzuki, "Ki, krungu gak kon ki? Oh Honda, iku lho ki, ono perintah supaya kita nembus langit dan bumi." Siapa sih ngomong Honda? Wah, wong UIN Jember. Loh iya tak? Lah gak ngerti wong UIN. Iya, mereka itu maca kitab sucinya yang mereka pandang sebagai kebenaran. Lah terus, cuma ya gitu ki. Masalahnya wong Indonesia mari ngaji ya keturun. Jadi ini seolah-olah sindiran untuk kita gitu loh ya. Ayo ngaji, setelah ngaji lapo gitu. Karena ada 800 ayat, nanti kita bahas ya. Nah, ini ya. Cloning, rekayasa genetika menghasilkan anak tanpa pertemuan induk jantan dan induk betina. Itu namanya cloning, rekayasa genetika. Cloning itu sebenarnya ilmu leluhur bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa, lebih khusus lagi wong Jawa Timur. Mengapa? Karena cloning itu aslinya sejatinya adalah bahasa Jawa. Cloning. Ini sekarang menjadi ilmu pengetahuan yang
di komunitas riba besar di dunia. Ini ahli. Ya, ini keluar itu ya. Itu kemajuan di dunia sana, sementara kita ya di sekitar kita jodoh nih macet jodoh pasar Tanjung macet ya. No joyo lu isu macet ya. Opone saiki jongkok jebol. Nih sekolah-sekolah kita menurut saya kita penuh ya itu. Tapi coba lihat datanya, coba jenenge motor apa? Honda, Kawasaki, Suzuki. Jangan Jepang. Dalam 1 tahun hampir 8 juta unit terjual di negara kita. Dalam beberapa tahun 2005 sampai 2017, 13 tahun ada 82 juta 700.000 unit. Penjualan yang sangat besar. Bahkan tidak ada negara lain yang sedemikian besar ya kebutuhannya terhadap motor. Sayangnya ini tadi buatan Jepang ya. Demikian juga dengan mobil. Per bulan ada sekitar 100.000 unit mobil terjual di negara kita, dan lagi-lagi itu bukan buatan insinyur alumni ITB, alumni ITS, alumni UI, alumni UGM, alumni Undip, alumni IPB, alumni UNED, alumni bukan. Itu buatan Jepang. Kita hanya menjadi kuli, menjadi buruh, dan kemampuan kita ini asli made in Indonesia. Lah, nek mung iki kemampuane wong Indonesia, terus ra opo sekolah ado-ado angel-angel. Wong besok no akhirat no kuburan ya gak ditakoni ilmu fisika dan teknike gitu loh. Ya. Ini harus kita pertanyakan. Jadi kita itu nyumbang ke Jepang dengan cara membeli motor dan mobil terbaru. Akibatnya apa? Fasilitas pendidikan dan kesehatan di Jepang itu luar biasa. Bahkan teleskop di Jepang itu sudah menjadi barang rumahan. Rumah-rumah itu wis duwe teleskop. Kene sekolah-sekolah sing unggulan itu durung duwe. Terus apa sing diunggulno? Ya biaya SPP-nya larang gitu kan. Enggak lebih dan enggak kurang. Jadi kita ini miskin tapi sombong. Itu loh. Ya dengan blonjo terus nok Jepang kan berarti kene sombong. Gitu loh. Mbok yo poso, gak usah pamer kebodohan dengan cara membeli motor dan mobil anyare Jepang. Kok tuku lek Indonesia itu produksi sendiri gitu. Lek dulu wis aja numpak deboke gak apa-apa. Saya dulu kalau sekolah SD, karena SD saya di Ambulu. Mulai sekolah numpak debok kok kalau gitu. Bukunya buku leces warna biru. Deboknya goleng, bukunya nyemplung banyu, biru kan guys, luntur. Agak leces itu, buku banyu wangi gitu ya. Ini, nah kalau begitu mari kita konsul apa kata Quran tentang sains. Nah ini saya mau mulai masuk ke integrasinya. Nilai-nilai Islamnya saya langsung pada konten yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana kemudian kita jadikan satu kesatuan dalam pembelajaran IPA. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 800 ayat dengan redaksional alam yang secara khusus itu tidak menuntun pada konstruksi ya, teori-teori tentang alam. Kalau Syekh Jawahir Tantawi itu 750, kemudian saya menghitung sendiri dibantu 2 mahasiswa saya dapat 800. Tuh. Nah, dari ayat-ayat itu misalkan berbicara tentang prinsip alam. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lam tajid li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah telah berlangsung sejak zaman lampau dan kalian tidak akan melihat perubahan itu. Jadi begini,
Ini bulan apa? Maret ya? Tanggal 5 ya? Tanggal 5. Tanggal 5. Ini berarti matahari sudah di atas lintang kita. Jadi kalau kita berdiri di luar, itu bayangan kita akan di sebelah selatan kita. Ya. Adik-adik mahasiswa nanti tanggal 23 Maret coba berdiri di luar, cek kebenaran kata saya bahwa bayangan adik-adik itu nanti pasti di sebelah selatan tubuh adik-adik. Mengapa? Karena tanggal 23 Maret nanti itu matahari tepat di atas ekuator Khatulistiwa. Sementara Jember itu sekitar 7 derajat lintang selatan. Jadi posisi matahari itu di lebih utara, sehingga bayangan kita itu pasti di selatan tubuh kita. Dan jangan sekali-kali mengubah dengan kata-kata insya Allah. Kalau Allah menghendaki, bayangan saya akan ada di utara tubuh kita. Itu berarti menganggap Gusti Allah mincela-minceli. Satu. Yang kedua, kita nggak paham ayat ini. Nah, gitu loh ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini yang harus dikonstruksi ulang. Ya, itu. Nah, kemudian ayat yang lain, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi dan yang di antara keduanya dengan main-main. Mengapa simbol yang saya pakai menara Pisa? Sebab inilah menara yang digunakan oleh Galileo ketika menguji teori dari Aristoteles. Pada waktu itu Aristoteles membuat teori, ya. Ini coba ada apel, enak ini. Ada 2 buntut yang ekstrim. Jadi pada waktu itu Al-Mukarram, Hadratus Syekh Aristoteles. Karena Aristoteles itu di lingkungan para pemikir itu disebut sebagai Al-Muallimul Ula, sebagai guru pertama. Sedangkan Al-Alimus Saninya itu adalah Al-Farabi. Ya. Nah, Syekh Aristoteles mengatakan 2 benda dengan massa yang berbeda kalau dijatuhkan itu yang berat akan tiba di tanah lebih dulu. Nah, setelah dicari alasan-alasan, argumennya, data-datanya oleh Galileo itu nggak ada. Maka kemudian Galileo ngajak teman-temannya untuk memuji teori Aristoteles. Ya, ternyata diperoleh bahwa benda dengan massa berbeda ketika dijatuhkan itu sampai di tanah pada waktu yang bersamaan. Diulangi lagi sama, diulangi lagi sama. Seandainya Allah menciptakan itu dengan main-main, sakarepe Gusti Allah, sakarepe naik ini Gusti Allah. Waktu itu Gusti Allah katakan sedang ingin iki anggur kalau apa ya? Cik, aku pengen anggur sih nyampe tanah, maka anggurnya nyampe tanah. Suatu ketika Gusti Allah rotok kemudian apelnya nyampe dulu. Tapi suatu ketika lagi Gusti Allah mari Allah gitu, akhirnya dua-duanya nyampe bersamaan. Itu kan jadi nggak ada pola. Kalau nggak ada pola, ilmu pengetahuan nggak relevan untuk dibangun. Itu. Tetapi karena Allah menjamin bahwa penciptaan itu tidak dilakukan dengan main-main, tetapi illa bil haq, maka pola keteraturan alam semesta itu berlangsung dan ilmu pengetahuan menjadi relevan. Nah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Selama ini di kalangan orang kiai, UIN, pesantren, madrasah, nurun ala nurin itu hanya dipahami dalam perspektif level-level hidayah yang diterima seseorang. Jadi pendekatannya terlalu ilham. Padahal cahaya itu cahaya yang membuat ruangan kita menjadi terang benderang, itulah cahaya. Dan dalam perspektif ini, nurun ala nurin itu apa? Tidak lain adalah ketika cahaya putih dilewatkan prisma, maka akan terurai menjadi magic ini. Gitu. Saya pernah diprotes oleh kepala sekolah filsafat Sabra punyanya di Jakarta. Dr. Agus terlalu mentalis memahami ayat ini. Gitu. Saya jawab dengan enteng. Ya karena Anda terlalu spiritualis. Gak terus gimana?
menulis IPA ini harus menerjemahkan itu dalam konteks IPA, karena cahaya itu cahaya. Ya. Kilat harus ada di antara kita yang ahli kilat, bukan hanya ahli cinta kita. Yes, ya terus no. Si Agnes Babel. Good. Gunung yang besar seperti ombak besar seperti Kaljibal. Ya. Ombak di gunung. Ini yang mestinya kita juga harus belajar, karena sekarang sedang ramai dengan tsunami. Meskipun kita Jember ini, Jember masih punya laut ya, Pak Pulo ya, masih punya peluang untuk meneliti laut. Yang enggak itu ya, ayat Quran mengisyaratkan bahwa di tengah laut itu ada laut yang terbelah, nggak bisa ketemu. Nah, ini cukup menarik untuk diteliti di dalam surah Ar-Rahman 19:20. Ini ayat ini perlu diangkat sekarang, mumpung Gunung Merapi batuk-batuk. Jadi aku malah bilang bahas ayat gunung. Ya, pembahasan pertama coba ini adik-adik perhatikan ya, perhatikan tuh. Nah, apa ayatnya itu? Wa tarul jibala ahsanuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Ayat. Saya potong sampai di sini. Seandainya ada satu ayat yang boleh nggak kita percaya, rasanya ayat ini yang pertama nggak akan kita percaya. Ya, kalau adik ngerti makna teks ini. Apa makna teks ini? Asli coba. Wa tarul jibal. Awakmu delok gunung-gunung. Delok. Ya, kalian delok gunung-gunungnya, gitu ya. Taksamu jamidatan. Mbok kira gunung itu menang. Mbok kira gunung itu patos. Gitu ya. Jamin itu diam atau beku. Ya. Wahia tamuru di darat Al-Quran enggak. Gunung itu gak menang, gunung itu gak atos, tapi gunung itu ngaku. Wahia tamuru. Ya, dia berjalan, dia cair. Marosahab berjalan seperti awan. Ya, percaya enggak? Percaya? Gunung Raung, Gunung Ijen, mulai mbah kita dulu ya di situ itu. Iya toh? Gunung Semeru, ya nggak pernah itu lumacam ngulon didik, nggak pernah berubah. Dan kita selalu mengatakan gunung itu menang. Tapi Quran ngomong enggak, salah kan? Kata Quran enggak, gunung itu melaku. Makanya saya katakan seandainya ada ayat yang boleh nggak kita percaya, inilah ayat pertama yang nggak akan kita percaya. Karena saya ngomong Quran mati. Sebalik mati kok gak ditahlili. Cerek, tidak. Kafir aku. Akhir percaya masuk gak ngerti. Mau apa karepe ayat ini gitu kan. Saya jelaskan. Ada ini adik-adik yang dari luar Jawa, dari Kalimantan ada nggak? Kayaknya Madura nggak, saya tanya dulu. Madura sekarang sudah jadi bagian dari Surabaya. Ya. Maksudnya yang datang ke sini naik pesawat, ya, atau bapak ibu yang udah pernah umroh atau apalah. Coba ketika naik pesawat, ya, sesekali pilot itu mengatakan pesawat sedang berada pada ketinggian 33.000 kaki di atas permukaan air laut dan bergerak dengan kecepatan 900 km per jam. 900 km per jam coba. Motor 100 km per jam itu udah wush gitu kan, udah masuk angin. Ini 900 coba, ya kan luar biasa cepatnya. Tapi begitu kita melihat jendela, apa yang kita rasakan? Kok menang? Gitu kan? Ya, kan saat kelihatan diam kan? Terus saya percaya siapa? Percaya apa? Penglihatan atau percaya mengenai pilot? Bingung kan? Mau percaya nek penglihatan kok moro-moro wis mendarat di Halim atau Soekarno Hatta gitu kan? Gitu loh ya. Tuh. Katanya percaya kok ketok meneng ya. Gunung-gunung awan ketok gak berubah. Gitu. Nah seperti itulah gunung dan bumi. Kita tinggal di bumi melihat gunung gak laku. Tapi orang yang di luar bumi tahu
gunung itu gendong bumi, buminya melayang di ruang angkasa. Sama seperti pesawat itu, keponakan kita yang di halaman begitu ngelihat pesawat langsung keluar, lalu bengok-bengok paling jalur duit gitu kan dulu gitu. Dulu kan gitu kita gitu kan, ono truk wah lewat langsung dilus-lus jalannya ya, ono pesawat langsung jalur duit gitu kan. Jadi kita yang di dalam pesawat nggak tahu kalau kita berjalan bersama pesawat, tapi di luar itu tahu persis. Inilah salah satu maknanya selain pergerakan tektonik benua ya. Tuh. Burung Ibnu Firnas menjadikan burung ini sumber ide untuk membuat pesawat terbang. Nyamuk. Ketika saya dulu masih kecil, kiai-kiai lagi jelaskan nyamuk itu hikmah nyamuk. Dengan adanya nyamuk maka berdiri pabrik obat nyamuk. Itu, sapal toh. Sapal toh. Aku gak harus jelasno obat nyamuk saya ini. Siapa yang sudah pernah donor darah? Siapa yang pernah donor darah? Ayo. Ya coba. Udah ya pernah ya? Sini kan. Mantrinya itu nyari tempat jarum itu perlu berapa menit? Setengah menit? 1 menit? Berapa? Ya setengah menit lah ya kira-kira ya. Diusek-usek dulu kan. Baru kemudian jarumnya lalu disedot. Nyamuk itu begitu ngeng lewat telinga kita langsung nempel tangan kita, itulah kita langsung terus langsung ceplek keras gitu kan. Artinya apa? Nyamuk itu begitu nempel itu langsung nyedot, gak geraya-geraya dulu seperti mantri itu tadi. Gitu loh ya. Artinya apa? Ini loh, sensor di sini itu sudah jalan. Sebelum nyampe di tangan kita udah jalan sensor ini di nogono darah sing legi gitu loh kira-kira ya. Itu jadi yang belajar sensor harus ya belajar pada sensor nyamuk. Nah, itulah ya, itu pengetahuan terkini tentang nyamuk. Gak lagi obat nyamuk ya, tapi sensor gitu. Laler gak kalah. Laler, apa kok laler dijadekno perumpamaan karo Gusti Allah. Wal innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubab. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru selain Allah nggak akan mungkin bisa membuat lalat, bahkan seandainya mereka berkumpul sekalipun. Itu menjadi semacam aksioma bahwa secanggih apapun pengetahuan manusia karo Gusti Allah dikai batasan. Wis awakmu gak kira iso gawe laler. Nah, gitu loh. Maka laler perlu dipelajari. Kenapa? Allah memilih laler ini sebagai pengingat bahwa pengetahuan manusia itu terbatas, gitu ya. Sehingga kemudian nggak boleh takilan. Ini, ya. Nah, saya mau kembangkan kemudian tadi ya metodenya saya terapkan di dalam ayat ini. Nalar ayat semesta, ayat diberi pertanyaan kritis dan logis, diberi jawaban sementara dan kemudian kita jadikan sebagai hipotesa, lalu kita buat observasi, eksperimen, lalu konseptualisasi. Ini namanya nalar ayat semesta yang saya kembangkan di pesantren itu, dan mestinya lembaga-lembaga yang lain juga mengadopsi. Ya. Contoh, awalam yara ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayyaru dhilaluhu an yamin wasyama'il sujjadan lillahi wa hum da'irun. Coba lihat terjemahannya itu. Bayangan bolak-balik ke kanan dan ke kiri. An itu apa sih? An itu artinya apa sih? Harusnya an itu kan dari. Kenapa kok ke itu apa? Ila. Kan kalian udah paham bahasa Arab. Kenapa kalian nggak mengajukan nota revisi ke Kementerian Agama? Ajukanlah. Siapa tahu nanti dipanggil ke perdana untuk bikin plan. Itu yamin, bener yamin itu kanan. Tapi Syama'il udah kiri. Karena Syama'il itu adalah jamak taksir. Ya. Jadi kiri-kiri harusnya. Gitu. Yamin itu mufrad, Syama'il itu jamak taksir dari shimal. Jadi terjemahan ini enggak kalah. Gitu ya. Nah, jadi mestinya bayangan itu ditarik dari
Sumber penyebab bayangan itu apa? Adanya apa? Cahaya. Ya. Sumber utama cahaya kita adalah matahari. Matahari terbit dari timur. Saat terbit bayangan dari mana? Di barat. Panjang atau pendek? Sangat terbit, panjang ya. Kemudian matahari naik, berarti memendek, itu ditarik. Ya. Jadi dari panjang menjadi pendek itu ditarik. Begitu? Nah, coba sekarang saya tanya. Ini matahari sedang di mana? Matahari sedang di mana? Bawah. Matahari sedang di mana? Bawah. Ya, bisa di timur, bisa di barat. Ya, baru terbit atau menjelang terbenam. Gitu loh ya. Itu karena apa? Karena bayangan panjang. Gitu. Ya. Oke. Ketika anak ini menghadap ke barat, apa tadi pertanyaannya? Ketika anak ini menghadap ke barat, ini waktunya apa? Terbalik pertanyaannya. Ketika waktu sore, berarti anak ini menghadap ke mana? Barat. Timur. Ke timur. Ya Allah. Apa yang gak ngerti rek? Sore, bayangan di depan berarti arah ini ngadep wetan. Gitu loh, karena bayangan di depannya. Paham? Jadi kalau ini Pak, pagi, ini menghadap kemana? Balik pertanyaannya. Kalau pagi berarti menghadap kemana? Ya, oke, paham ya. Kalau pagi orang ini menghadap kemana? Orang ini menghadap kemana kalau pagi? Kalau pagi orang ini menghadap kemana? Ke timur karena bayangannya dari belakang. Paham? Ya. Nah sekarang bayangan ditarik dari kanan. Bayangan ditarik dari panjang menjadi pendek dan bayangannya ditarik dari kanan. Berarti orang ini menghadap kemana? Ini sedang sholat. Berarti menghadap kemana kalau bayangan ditarik dari kanan? Bayangan ditarik dari kanan. Berarti orang ini menghadap kemana? Ke arah mana? Utara. Ayo. Bayangannya panjang jadi pendek tapi dari kanan. Berarti orang ini menghadap kemana? Menghadap ke selatan. Gitu loh ya. Ayo melalar pakai logika enteng-entengan. Gitu loh. Kalau bayangan di depan itu ditarik, itu berarti apa? Orangnya menghadap ke barat karena bayangannya di depan. Nah sekarang bayangannya itu dari kanan, berarti kudu madhep kidul. Gitu loh. Panjang lalu pendek di sebelah kanan kita, berarti wong madhep kidul. Ya. Dan itu satu orang karena memang ditarik dari kanan, yamin. Sebaliknya Syama'il itu banyak. Itu loh. Ya, anil ya Syama'il berarti orang ini Syama'il berarti orang ini menghadap kemana? Ya kebalikannya, berarti orang ini menghadap ke utara. Orang Islam itu sholatnya menghadap ke mana? Orang Islam itu sholatnya menghadap ke mana? Ke kiblat. Jangan sekali-kali menghadap ke barat. Orang Kairo itu menghadap ke timur. Orang Yaman itu menghadap ke utara. Orang Madinah itu menghadap ke selatan. Deso, kalian jawab ke barat. Nah, itu loh ya. Ya, saya sebut deso. Mas mahasiswa tadris saya menjawab ke barat. Berarti nggak punya imajinasi. Itu, ya, gitu loh. Nah, berarti ya dari ayat ini orang yang di utara Ka'bah dibanding yang di selatan Ka'bah luwih akeh sing ndi? Ayo.
Ya, yang menghadap ke selatan tadi disimbolkan oleh satu orang. Yang menghadap ke utara tadi banyak orang Samair. Berarti wong yang sing nok lore Ka'bah dibanding nok kidul Ka'bah akeh sing ndi? Lebih banyak yang di selatan Ka'bah. Ya. Sepakat? Lebih banyak yang di selatan Ka'bah. Sekarang buat asumsi. Kalau distribusi penduduk di muka bumi itu homogen dalam artian per kilometer misalkan sama. Ya. Jadi misalkan per kilometer persegi itu ada 100 orang. Distribusi sama. Maka Ka'bah tidak boleh ada di mana? Ayo, pertanyaannya saya ubah sekarang. Ini jelang UTS. Ayo, apa tadi informasinya tadi apa? Yang di selatan Ka'bah lebih banyak yang daripada yang di utara Ka'bah. Nah sekarang dibuat distribusi, ya. Distribusi muka bumi merata homogen. Lalu kita juga tahu bumi dibelah menjadi dua oleh apa? Yang belah dua bumi itu apa? Khatulistiwa. Berarti Ka'bah tidak boleh ada di mana? Ayo. Ayo. Ini logika sederhana. Ya, Quran kita menunjukkan ini. Ini pembelajaran yang terpadu, yang holistik. Ka'bah tidak boleh di Khatulistiwa. Sebab kalau Ka'bah di Khatulistiwa berarti yang di selatan Ka'bah sama dengan yang di utara Ka'bah. Itu menyarai ini tadi. Ka'bah juga tidak boleh berada di lintang selatan. Sebab kalau berada di lintang selatan, yang di selatan Ka'bah lebih sedikit daripada yang di utara Ka'bah. Itu. Jadi dengan demikian Ka'bah harus ada di mana? Kalau begitu Ka'bah harus ada di mana? Di lintang utara. Gitu loh. Ya. Ini nalarnya. Gitu. Nih bagi dua. Jadi harus di utara. Dan memang itulah kenyataannya, Mekah itu di sini. Ini loh ekuator Khatulistiwa. Nah di sini. Ya. Nah pemahaman yang lain itu bisa kita buat hipotesa bahwa jumlah umat Islam di muka bumi yang di selatan Ka'bah itu lebih banyak daripada yang di utara Ka'bah. Buat penelitian, buat disertasi, bisa jadi dokter dalam bidang demografi ini. Penelitian yang berbasis wahyu, kitab suci, inilah yang saya katakan sebagai sains berbasis wahyu, apapun namanya, entah itu sains Islam atau apalah. Tapi wahyu itu menjadi sumber inspirasi untuk penelitian. Begitu, ya. Nah, ini semut. Ini wah kayak gini. Ayo. Dengerin guys. Wis gak terbatas lah ya. Rugi ngundang aku. Cepet-cepet. Suwe tak bener. Ya. Engko tak kayak bonus. Jawabannya kok ono ada PowerPoint khusus untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya tebak. Karena di mana-mana pertanyaan itu pasti muncul. Saya yakin di sini juga akan muncul nanti. Sekarang bahas tentang semut. Ya, surat An-Naml ayat 12, surat 17. Ada 4 kata semut di sini, namlun, namlun, namatun, namlun. Pertanyaannya adalah, kenapa kata semut yang ketiga itu dibedakan namlatun? Kenapa kok nggak dibuat namlun semua seperti hanya lebah, nahl, atau namlah semua seperti Al-Baqarah? Apa Gusti Allah kok membedakan kata semut yang ketiga itu dengan namlah? Apa karepe Gusti Allah? Apa Gusti Allah iseng? Enggak. Mungkin ini gak disengin, wah sing stres. Apa nek saiki ana corona? Stres. Nah, mari kita lihat sekarang. Kita fokus ke pertanyaan ketiga tadi, kenapa kok dipilih namlah? Ya, namlah. Ikan IAIN. Saya nggak mau menggarami negara, lautan, segoro. Namlah itu namlun ditambah tak marbuto, itu tanda untuk isim muannas. Saudara tahu juri KDI yang sudah lama nggak muncul, mantan suaminya artis dari Jember, siapa?
Saiful Jamil. Cepet kalau gini Bu. Nanti soalnya kasih soal gitu-gitu aja Bu. Saiful Jamil ya. Terus siapa artis sekarang menjadi anggota DPR? Suaminya juga baru keluar dari penjara gara-gara ribut menjelang pemilu kemarin. Siapa? Siapa? Mulan Jamila. Aja betul Mulan Jamila Bu. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya Saiful Jamil dan Mulan Jamilah? Ayo, serius. Apa bedanya? Mulan Jamilah itu duwe tak marbuto. Apa itu tak marbuto? Tak bunder dengan 2 titik. Itu tidak dimiliki oleh Jamil. Ya, ini bahasa Arab ini. Ojo mikir sing enggak. Perkara mikir enggak karpe. Ya, itu bedanya Ustadz tambah tak marbuto menjadi ustazah. Pak guru jadi bu guru. Muslim jadi muslimah. Beda mana muslimah dibaca doa muslimah itu poligami. Iya toh, muslimah siji tok. Muslimah, ayo kan? Ya. Jamak. Betul loh ya. Jadi lek ngono sebutnya sebut apa? Namlah berarti sebutnya semut wedok ya. Semut wedok. Semut betina. Lo sebutnya apa? Ayo sebutnya apa? Ngaji deh. Sebutnya apa ini? Semutnya bengok-bengok karena kemudian ada qalat namlah ya, ada harfun nida, kata seru. Semutnya sedang berteriak. Wahai. Jenenge wahai itu gak bisi-bisi. Enggak. Ya. Karepe bengok tapi serak, gak metu. Ya. Lah ya apa? Pengombene gak dibukakno. Cuma tinggal biasa tok ya. Yesus. Jadi ada harfun nida gitu loh ya, kata seru gitu. Terus seruannya apa? Udhulu itu fi'il amr, kata kerja perintah. Wahai para semut, mlebu kabeh. Jadi fi'il amr. Jadi kalau begitu semutnya ini sedang apa? Sedang apa? Sedang memberi apa? Semutnya sedang apa? Sedang memberi komando. Berarti siapa semutnya itu? Ya mau perempuan, dengan para buto. Sekarang memberi komando, berarti semutnya pemimpin sih. Benar? Ya. Karena yang berhak memberi komando itu pemimpin. Ya. Bayangkan kalau siapa tadi? Yang perempuan tadi disebut-sebut tadi? Mulan Jamila ngomong bakar Ahmad Dhani apa lelan gitu kan. Tapi kalau yang ngomong Bu Susi bakar lalu kapal-kapal itu ya kan kurang ingat gitu karena Bu Susi itu betul gitu ya. Jadi karena perempuan pemimpin berarti terjemahan yang paling elok adalah ratu gitu. Tapi coba kalian cek terjemahan bahasa Indonesia, semuanya menerjemahkan berkata seekor semut. Ya gak salah seekor semut, tapi pertanyaannya lanang apa itu? Aku ketemu kan jawab dulu. So, lanang apa itu? Nah gitu kan. Itu loh ya. Karena faktanya semut itu punya kelamin. Jadi sah untuk ditanya lanang atau laki. Gitu ya. Jadi karena kata ratu semut bukan berasal dari kata namlah apa malikatul nam, maka ini harus diajukan sebagai hipotesa. Jawaban sementara bahwa pemimpin komunitas semut itu adalah ratu. Kalau faktanya semut itu kecil, bajunya kecil, sisinya kecil, apalagi sisinya. Nggak semut di ulama. Oh, foto semut itu lanang wedok. Karo. Itu kan kecil. Maka perlu dikembangkan
dikembangkan metodologi untuk mengetahui, oh ini semut lanang, ini semut wedok. Inilah biologi berbasis wahyu, biologi Islam. Jadi Islam itu bukan utopia, bukan apa sesuatu yang absurd, bukan. Tapi selama ini Al-Quran kita tinggalkan dalam konstruksi ilmu pengetahuan, gitu. Itu pertanyaan dan riset pertama tentang apa bener semut itu dipimpin karo ratu. Pertanyaan kedua, Quran itu mukjizat yang berlaku sampai akhir zaman. Mukjizat itu selalu identik dengan perkara hebat. Lah apa Quran yang hebat itu kok diisi semut? Padahal pada waktu itu di lembah semut tentu banyak hewan yang lain, misalkan orang-orang ngeri. Bahkan juga tenung siap menerkam lebih keras dari corona. Kunang-kunang. Pertanyaannya, kenapa nama surat ini oleh Gusti Allah tidak dipilih menjadi surat Al-Orong-Orongu atau surat Al-Kecoau? Nyatanya Allah telah memilih menjadi surat Al-Semutu, surat An-Naml. Bapak Ibu dosen pasti paham, ketika mengirim mahasiswa untuk ikut ONMIPA misalkan dalam bidang fisika, berarti mahasiswa itu paling jago dalam fisika, nggak mungkin paling gelapong, betul loh ya. Jadi paling jago fisikanya. Nah, ini juga berlaku. Allah telah memilih semut, berarti semut itu pasti punya kelebihan. Apa kelebihan semut? Riset jawabannya. Bukan lagi permainan kata-kata. Jadi ini udah beyond tafsir. Gitu loh ya. Jadi orang tafsir itu punya pekerjaan yang lebih daripada orang tafsir. Tafsir itu semacam pendahuluan, baru setelah itu orang tafsir masuk. Hasilnya nih berikan orang tafsir dulu. Sehingga kemudian ini terjadi dialektika dan perkembangan yang signifikan, gitu ya. Simetri. Apa itu simetri? Kiwatan bodoh. Kita suka dekorasi simetri, bentuk kupu-kupu juga simetri, bentuk butiran salju terkecil, ya itu juga simetri. Nanti kalau sempat umroh atau haji pas musim salju, sempatkan cari salju, taruh di ujung buku. Nanti bentuk tunggalnya akan simetri. Apa kata Quran tentang simetri? Kita buka surat Yasin 40. Pada frase putih, wa kullun fi falakin. Ya. Kullun fi falakin. Coba Adik, kullun fi falakin itu dipredeli hurufnya. Dipredeli, jangan disambung. Tulis yang besar-besar gitu supaya kelihatan. Ya. Tulis kaf sendiri, lam sendiri gitu. Ono pirang huruf ya. Tulis. Ya. Tulis. Mulai ngaji. Apa? Coba. Depan belakangnya apa? Setelah dan sebelum kaf apa? Setelah dan sebelum lam. Jadi apa yang di tengah-tengah? Jadi apa yang kita dapatkan? Simetri. Jadi orbit benda langit mengitari matahari itu ya kita buat ini, jadikan semacam hipotesa bahwa orbit benda langit itu simetri gitu. Nyatanya astronom di muka bumi itu nggak ada yang kemudian benar-benar ke ruang angkasa. Mereka sepenuhnya berimajinasi. Kita itu bukan sekedar berimajinasi, tetapi punya wahyu sebagai huda. Sayangnya nggak pernah kita pakai. Gitu. Problemnya di situ. Ya. Rabbana fa'abbir. Tuhan mengagumkan. Kalau kita prediksi, simetri juga. Artinya apa? Kalau hidupmu mau harmoni, mau simetri, mau seimbang, Rabbana fa'abbir. Agungkan Tuhanmu. Itu teorinya. Ya. Yang Bapak Ibu yang ngajar psikologi buat teori bahwa orang kalau mau hidupnya
simetri itu harus ingat pada Sang Pencipta apapun agamanya, supaya menjadi teori ilmiah dukung dengan data-data. Orang-orang yang mengabaikan peran dan eksistensi Tuhan itu akan sengsara hidupnya. Sebut saja misalkan Agus Comte, ya, filsuf positivistik, itu mengalami gangguan jiwa di hari tuanya. Friedrich Nietzsche, eksistensialis dari Jerman, itu juga mengalami gangguan jiwa di hari tuanya. Albert Camus bukan hanya mengalami gangguan jiwa di hari tuanya, tetapi dia bunuh diri di hari tuanya. Dan yang lebih ekstrem lagi adalah Paul Ehrenfest, bukan hanya bunuh diri, tetapi dia membunuh anak semata wayangnya sebelum dia sendiri kemudian bunuh diri. Ini adalah cerita-cerita orang yang menegasikan, menolak eksistensi dan peran Tuhan di dalam universe ini. Rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan. Bisa? Jadi sudah tahu ya. Wal qamara qaddalnahu manazila hatta ada turjunil qadim. Jadi posisi bulan itu sudah kami tetapkan, ya. Sudah kami tetapkan. Gitu. Nah, adik-adik, coba lihat. Setiap saat permukaan bulan yang kena cahaya matahari itu selalu separuh, ya, selalu separuhnya. Tetapi bagian yang menghadap bumi ini, buminya di sini, ini bagian B, C, D, sehingga bagian A, B, P, A yang kena sinar matahari itu tidak menghadap bumi. Lalu bagian gelap P, C, D, F, B itu menghadap bumi. Nah, rasio yang menghadap bumi dibagi keseluruhan yang kena sinar matahari itu dinyatakan oleh ini formula ini, sudutnya ini. Jadi fase bulan itu akan menentukan posisi relatif bulan terhadap garis matahari dan bumi. Nah, jadi seperti ini. Jadi setiap saat gitu. Tetapi penampakannya kalau posisi bulan itu di antara di luar di antara matahari sini, lalu ini bulan dan bumi, makanya nggak kelihatan. Tapi ketika di belakang ini bulan purnama, ini bulan sabit, awal bulan, ini bulan sabit, akhir bulan, begitu, ya. Nah, ini simulasinya setiap saat. Nah, ini penampakannya setiap saat, ya. Tuh, lihat, tuh. Jadi posisinya ini manazil itu jamak dari manzilun. Dari posisi-posisinya itu diwakili oleh fase bulannya. Nah, ketika di sini ini adalah purnama. Ketika di sini ini bulan sabit, akhir bulan. Ketika di sini bulan sabit, awal bulan dan seterusnya. Ini harus kita imajinasikan. Ini bentuk lengkapnya, foto lengkapnya, ya. Dan semua itu bisa dihitung dengan akurat. Tuh. Nah, bahkan new moon dan full moon selama tahun 2020, meskipun itu belum berlangsung, astronom di muka bumi itu sudah bisa tahu waktu-waktunya kapan itu terjadi. Wal qamaru wasyamsu wal qamaru bihusban. Bahkan gerhana matahari juga bisa diketahui dengan lengkap. Demikian juga dengan gerhana bulan, ya. Ini gerhana matahari total, penampakannya, fotonya. Ini gerhana matahari parsial. Ini hitung-hitungan gerhana bulan. Sekali lagi bisa dihitung dengan akurat. Nah, kemudian ini rekaman dari gerhana bulannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang besi, ya. Besi Al-Hadid itu. Ini ada di dalam surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 25. Ya. Yang menarik di sini wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Di sini ada dua kata wa anzalna. Ya. Yang pertama sudah benar kami turunkan, tapi yang kedua salah. Mengapa? Karena yang kedua itu dimaknai sebagai menciptakan. Menciptakan itu kalau dalam bahasa Arab apa coba? Khalaqa. Jala itu terakhir. Fatoro. Sona'a. Lalu jala.
membuat kapal. Faktor dan khulaqa dari ada menjadi tidak ada. Itu. Ya. Nah itu. Nah, jadi panjang itu menurunkan. Kalau namanya menurunkan pasti dari atas. Dari atas. Besi kalau dari atas, kok yang menerjemahkan ini pusing. Karena yang dibayangkan besi itu Suramadu. Kami turunkan Suramadu, pasti terjadi gempa yang luar biasa. Atau kalau itu di laut, pasti terjadi tsunami yang dahsyat. Gak masuk akal ya. Lalu diubah maknanya menjadi kami ciptakan. Kira-kira begitu. Ya. Padahal 10 abad sebelum Al-Quran diturunkan, di Yunani ada seorang pemuda yang hobinya memecah-mecah segala sesuatu menjadi bagian tak terpecah lagi, disebut apa? Atom. Siapa namanya? Demokritus. Jadi mestinya besi di sini sebagai makna atom besi. Kami turunkan atom besi. Namanya diturunkan pasti dari atas, gitu loh ya. Nah, singkat cerita, itu mestinya bisa menjadi teori untuk membuat teori asal usul logam, metal. Dan singkat cerita memang metal itu tercipta pada pusat bintang. Dan ketika temperatur bintang itu sudah sampai pada sekitar 15 juta derajat Celcius, bintang apapun itu sudah siap diambang sakaratul maut, siap mati. Salah satu bentuk kematiannya adalah supernova, bintang meledak. Bahasa Al-Qur'annya faidan nujumu tumisat, ketika bintang-bintang itu dihapus, karena bintang itu di langit kelihatan kecil seperti di papan hitam, kalau hilang seperti bintik yang dihapus gitu. Tapi itu bintang meledak, supernova, dan ketika meledak seluruh kandungan bintang termasuk besi, emas, tembaga, atom itu dipancarkan ke ruang angkasa, sebagiannya sampailah ke bumi. Maka benarlah ayat ini mengatakan wa anzalna hadida, dan telah kami turunkan besi-besi, atom besi khususnya, ya. Nah itu dasar teori, itu bisa menjadi basis epistemologi. Tapi kalau ini mujizat, kalau mujizat itu nggak bisa dinalar. Ya, contohnya ini, ya, mari kita hitung, adik-adik, tolong dihitung kata besi di ayat pertama surat Al-Hadid sampai ayat 25 yang membahas diturunkannya besi tadi ya. Ini contohnya, Sabundri, 1. Tolong dihitung, ya, supaya nggak ngantuk. 2. Berapa? 13 ya. Apa itu tadi? Yang 26? Lafal. Kok besi sih? Yang dari hitung tadi apa? Lafal Allah di dalam surat Al-Hadid besi. Ayat pertama sampai ayat ini loh yang bercerita tentang diturunkannya besi. Ono piro? 26. Ini kan tadris ya. Bawa tabel kimia enggak? Tabel periode enggak? Enggak. Ya udah kalau gitu tak beri ini. Coba dilihat ini. Apa ini? Apa ini? Fe. Ferum. Nomornya berapa? Disebut apa? Nomor di situ? Nomor atom. Menyatakan apa? Menyatakan apa nomor atom itu? Apanya atom? Menyatakan apanya atom? Menyatakan apanya atom? Menyatakan apanya atom? Menyatakan jumlah elektron, jumlah proton atom tersebut. Sama dengan jumlah apa? Lafal Allah sama dengan Allah. Musyrik kan gue. Lafal Allah di dalam surat besi. Ini nggak bisa dinalar. Ini mukjizat, gitu loh ya. Itu. Jadi wong sing mokong-mokong gak percaya pada Quran ini kok delok ngene. Lek gak percaya, ya wis pancen wis apa calon penghuni neraka sing paling ngisor. Ngono lho. Nah itu. Wis kok aja diculuk gak apa-apa ben sadar-sadar dhewe gitu. Kita ngomong saiki rada-rada teknologi yo. Coba perhatikan apa bedanya ayat ini coba. Yang pertama, Allahul ladzi sahhara lakumul bahra
fulku fihi bi amrihi. Jadi Allah yang menundukkan untukmu bahra. Jadi bahronya di sini sebagai maf'ul bih. Ya. Tapi di sini wasahhara lakumul fulka. Jadi maf'ul bihnya adalah fulka. Di sini fulku itu ya. Nah, ini domah. Tapi yang ya ini domah kan. Di sini fathah mansub gitu loh ya. Ini al-fulka di sini. Itu. Apa ini maknanya? Mari kita lihat. Ya. Wasna fulka bi ayunina wa wahina. Jadi ini perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Ya, di bawah pengawasan dan di bawah wahyu kami. Itu. Maka kemudian Nabi Nuh membuat. Ya, dan kapal itu terbuat dari pasak dan tiang yang terbuat dari kayu. Apa sifat kayu? Kalau ditaruh di air terapung. Itu ya. Karena terapung maka lautnya yang ditundukkan. Laut gitu loh ya. Kayu itu melaku. Wasah orolakumul bahro. Itu ayat yang pertama tadi. Gitu loh ya. Nah ini. Tapi ayat yang berikutnya wasahhara lakumul fulka. Fulkanya ditundukkan. Nah, ini kira-kira apa? Fulkanya di sini. Kalau ini perahu dari kayu yang terapung. Nah, kalau kapal itu dari logam. Ya, ini logamnya. Nah, ini perahunya tadi ya. Sekarang paku logam. Apa sifat paku kalau ditaruh di air? Tenggelam. Maka supaya dia tidak tenggelam, Allah menjamin wasahhara lakumul fulka. Jadi logamnya ini dibuat tidak tenggelam. Gitu loh ya. Dan kemudian berjalan di lautan. Nah, itu ini adalah kapal. Ini terbuat dari logam. Ya, tapi sudah ditundukkan sedemikian rupa, bisa ilmunya bisa dipelajari, maka sebagian putra putri kita kelak harus ada yang menjadi insinyur perkapalan, dan itu bukan mempelajari ilmunya wong kafir, bukan. Tetapi ketika kita mempelajari ilmu perkapalan, kita sejatinya sedang melanjutkan nubuah, melanjutkan misi kenabian, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi itu ilmunya para nabi. Jadi ini sakral, suci, bukan profan, sekular, bukan. Itu, ya. Salah lah gitu ngomong. Wah, itu belajar teknologi ilmu orang kafir. Nah, ini salah ya. Hal yang begini juga harus diluruskan. Ini problem teologi. Itu, ya. Nah, sekarang terkait dengan ilmu kita, gimana ini ilmu kita? Ilmu kita ya, ini loh. Coba guru saudara-saudara mungkin juga tidak sadar membuat kesalahan ketika menyebutkan prinsip materi. Materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, begitu kan? Kalau materi tidak diciptakan, maka rukun iman yang pertama kita percaya kepada Allah. Allah sebagai apa? Di antaranya Allah sebagai apa? Sebagai pencipta. Itu kita tolak. Nah, rukun iman ditolak, jadinya kafir. Jadi guru fisika ngajari simpulno dhewe. Ya, iso gak tobat. Wis ganti teleskop dosane akeh. Ya, itu loh. Ngajar prinsip ini saja wis dosa. Ben ngeluh sih. Terus apa lanjutannya tadi? Materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tidak dapat dimusnahkan, maka arkanul iman yang kelima tentang yaumul lahir tadi. Jadi apa? Yaumul lahir nggak ada kan? Nggak musnah kok alamnya ini. Jadi rukun iman yang kelima juga ditolak. Tambah nemen kafir. Loh, kok angel belajar fisika sampai kafir-kafir barang gitu kan? Makanya harus kita luruskan. Ya, ilmu kita itu harus kita luruskan.
ojo dipangan tantanae. Gitu loh. Ya. Nah, gitu. Nah, ya. Itu. Nah, dalam skala luas, materi yang tidak cipta dan tidak dapat musnah itu lalu dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan itu menjadi jagat raya yang abadi. Nah, lagi-lagi jagat raya abadi itu juga salah, gitu loh ya. Dan itu Einstein membuat teori yang mengatakan itu. Padahal mestinya kita harus koreksi karena ada ayat mengatakan wassama abanainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Langit kami luaskan dengan kekuatan kami dan kemudian langit kami bangun dan kemudian kami luaskan. Dan itu memang kemudian dibenarkan oleh Edwin Hubble ya. Dan Einstein pun menyadari kesalahannya dan kemudian melakukan taubatan nasuha dengan ungkapan terkenalnya, this is the biggest blunder of my life. Inilah kesalahan terbesar dalam hidupku. Sayangnya yang menyadarkan itu bukan teman-teman IAIN. Mestinya kan saya teori ente salah saya. Lah kok teori ente? Iyalah saya, aku kan ngaji Quran gitu kan. Maksud sampai nggak paham bahasa Arab saya, gitu kan? Tapi kita celakanya waktu itu grogi ketemu saya ini sudah kalah karisma gitu. Ketemu sepatu-sepatu. Saya tahu saya gitu. Kasih to. Gitu ya. Ini ya. Nah, jadi itu ya. Iki lapo iki. Nah, itu ya. Wis. Nah, jadi udah ini saya percepat bagian ini nanti lihat di YouTube saya yang bawa HP ketik dulu YouTube, buka dulu YouTube, buka dulu YouTube ya, YouTube buka dulu YouTube lalu ketik AAS 800 ya, AAS 800 saya tak cek dulu subscribe piro, engkau tak cek meneh subscribe dadi piro. Masa aku tekan ini kalian subscribe aja gak mau. Gak kenal nek kok diundang maneh aku. Ayo. Apa kon? Piro saiki? Piro sih? Subscriber sih 615 saya. Tak titeni aku. Ayo. Gak sampai 650 yo. Ya, tambah 35. Ya, AS 800 ya. Nanti ya sebagian yang belum nanti ada di sini, barusan juga ada di sini ya. Nah ini ilmu kita harus kita luruskan, harus kita transendensikan ya. Ini contoh yang lagi-lagi fisika. Hukum pertama Newton mengatakan gini kan, benda itu akan diam dan terus diam kalau tidak ada gangguan atau bergerak dengan kecepatan tetap dengan lintasan garis lurus gitu ya. Kalau tidak ada gangguan. Lurus kalau di Quran apa ayat Quran yang ada kata-kata lurusnya apa ihdinas siratal mustaqim, gampang itu ya. Itu sekarang coba mana yang dimaksud yang disebut garis lurus, garis yang mana? Ketiga, clear semua. Sekarang dibandingkan 3 garis yang lain 1, 2, 4, garis 3 itu garis paling apa? Paling lurus. Itu tuh paling lurus masih jiku toliane bengkong. Paling apa? Paling pendek. Berarti ihdinas siratal mustaqim dalam perspektif fisika garis lurus itu berarti sedang berdoa, ya Allah, posisikan hamba denganmu dalam posisi yang paling dekat. Itu makna dari fisika. Jadi sinau hukum pertama Newton tuh gak cuma sinau benda sebenarnya ngeluh. Wis tekan desa SPP ini durung lunas masih sinau ngene ngeluh. Mbak SPP durung lunas, mbak belajar ngene dienggo apa? Karepe apa tambah ngeluh. Maka dibelokkan dulu ke makna-makna transenden. Gitu loh ya. Ini tadi kan mau bicara tanpa pelajaran kan. Jadi ini suatu yang holistik gitu ya. Jadi posisikan hamba denganmu ya Allah dalam posisi yang paling dekat ya. Ini kalau dalam bentuk teknologi yang namanya produk tidak islami itu salah satunya ini.
Coba kalau adik-adik pipis di sini, ayo. Terus ya apa tadine? Ora karu-karuan. Ya toh? Ya, ngadep bisa. Menghadap ke kiblat bisa. Ini tambah gak karu-karuan. Ya. Termasuk toilet ini toilet yang tidak islami. Ini kan western style. Mengapa saya katakan tidak islami? Sebab kalau adik-adik kebelet, gitu, terus gak sempat bukain minimum, terus nggak apa no. Kalau kebelet otomatis kecepatan ini gimana? Kecepatan tinggi kan? Kalau kecepatan tinggi maka nyipratnya bagaimana? Ya tinggi juga. Karena kita tadi nggak sempat buka celana, akhirnya nyipratnya ke celana, jadinya celana najis, gak bisa tinggal salat. Itu loh rentetannya. Ya. Terus yang Islami apa? Ya. Jadi di mana Jeddah atau apa di sekitar Masjid Apung itu kan toiletnya begini. Ini Islami. Ini barang yang bisa diatur. Coba naik bandara, muncul cek, itu naik sarai-rai. Muncul sarai-rai ini naik kabeh. Ya, itu. Nah ini enggak. Ini Islami, tapi dasar orang Islam wis ditoto Islami. Sik seneng nguyuh gak karuan, nguyuh dia tere-tere no tembok iki pakai kuning kabeh. Ya jadi gak Islami bisa. Iki kultur. Sing berikutnya itu kultur. Sistem sudah kita buat Islami, tapi kebiasaan yang nguyuh ngadeg diarahno no tembok. Makanya kuning kabeh gak karu-karuan. Iku kelakuan orang Islam saiki ya. tapi secara syar'i harus dibenarkan dulu, kelakuan juga akan dibenarkan gitu loh, supaya ini namanya pendidikan ya ini pentingnya pendidikan gitu. Nah jadi yang terpenting kita harus merubah cara berpikir kita, tidak menjadikan Quran itu sebagai jimat pembenar dari teori-teori kalau dalam dunia ilmu, tapi justru dari Quran itu kita cari gagasan-gagasan apa yang kemudian kita bisa rumuskan dari situ ya. Maka dalam kurikulum kita ini kan mau nyinggung-nyinggung buat kurikulum nih, bahasa Arabnya kudu mlaku ya, bahasa Arab kudu mlaku, nahwu sorofe kudu mlaku. Lek gak ngerti nahwu sorof ya apa mau dapat gagasan dari Quran tuh, berpikir kritis melalui jalan filsafat, jangan alergi. Bahwa dulu Al-Ghazali menyerang para filsuf dalam kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan para filsuf, karena memang pada saat itu terjadi perdebatan antara mutakallimin dan filsuf yang memang istilahnya sudah di luar batas lah ya, sehingga kemudian Al-Ghazali datang. Tuh. Tapi parahnya ini ngefek ya, menyebabkan tradisi berpikir kritis di dalam dunia Islam itu runtuh sampai hari ini. Ini yang harus dibangkitkan kembali ya. Nah saya membuat pesantren sains itu tadi. Jadi semua itu saya wujudkan di dalam pesantren sains, dan di sini ada asatid dari pesantren sains dulu. 2013 di Sragen, 2014 di Jombang. Jadi ada 2 pesantren sains itu ya. Ini merupakan realisasi dari buku saya. Mohon maaf saya nggak bisa bawa ini karena buku ini sedang dicetak ulang. Ya nanti Ramadan lah ya, silakan dari. Buku ini sudah saya presentasikan dari ujung barat Banda Aceh sampai Merauke, dari Paris sampai Melbourne. Ya. Sudah pernah muncul di bazar buku terbesar di dunia, Frankfurt Book Fair. Ya. Jadi ada loh penulis Indonesia yang bukunya muncul di sana, keren ya. Dan itu orang Jember. Ayo ya. Itu yang nggak banyak buku-buku Indonesia yang kemudian masuk di kancah internasional itu. Ya. Nah ini ya SMA Trensen Muhammadiyah Sragen tadi tuh, dan juga ada di Tebu Ireng ya, saya kerjasama dengan Gus Solah. Jadi meskipun saya anggota Majelis Tarjih dan Tarjih pimpinan pusat, tapi saya bisa kerjasama dengan jantungnya NU, ibu kotanya NU Tebu Ireng, dan saya di sana dapat gelar Gus sehingga saya dipanggil Gus Pur. Karena memang nama saya Agus Purwanto. Ya. Begitu. Dan ada Gium, tidak ada Gus Dur, Gus Pur pun jadi. Dan yang terakhir
adalah bentuk kelas, itu ada di Muallimin Yogyakarta ya. Jadi ada 2 plus setengah transend di Indonesia, Sragen, Jombang, dan Yogyakarta. Singkat cerita, sebagai penutup dan kesimpulan, no science, no future. Kalau kita nggak punya sains, kita nggak punya masa depan, karena kita tidak bisa mengolah sumber daya alam yang melimpah. Dan begitu kita terpaksa mengolah sumber daya alam itu, maka kita terpaksa mengundang insinyur-insinyur asing. Dan begitu mengundang insinyur asing, maka kedaulatan kita mulai diacak-acak, kita menjadi bergantung kepada kekuatan asing. Maka untuk bangkit, berdaulat, maka mau tidak mau kita harus belajar tentang alam, teoritis maupun praksis. Dan Al-Quran sudah mengisyaratkan itu. Di dalam Al-Quran ada 800 ayat tentang alam, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang jumlahnya hanya 160 ayat. Karena itu ayat alam tidak patut kita abaikan. Dan fakultas tadris ini berkewajiban secara formal untuk menginisiasi, mendorong ya keterlibatan umat ini dalam memahami dan mengeksplorasi serta mengolah alam. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.